Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Mencari Yang Mulia. Yang baru saja kita saksikan sama-sama adalah parodi dari teman-teman ICW, Eson dan kawan-kawan. Ketika Patrialis Akbar pertama kali masuk menjadi hakim konstitusi. Ada yang menarik, pengambilan sumpah serapah, bukan sumpah jabatan. Saya berjanji akan menjadi hakim konstitusi Mahkamah Komedi yang selucu-lucunya dan secepat-cepatnya. Saya siap disumpahi banyak orang dan juga bukan orang jika saya tidak lucu. Jadi sejak awal Anda dan teman-teman memang sudah melihat proses Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi itu banyak masalah. Ya, pertama kita harus katakan jangan-jangan dulu Pak SBY bercanda gitu ya ketika memilih Patrialis Akbar. Ada 3 hal yang mau kita kritisi. Pertama dari proses rekrutmen atau pemilihan Patrialis Akbar ini tidak terbuka dan partisipatif gitu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ujuk-ujuk ada Patrialis dan Ibu Maria Farida waktu itu. Kemudian yang kedua dari sisi syarat, salah satu syaratnya kan negarawan. Kita tidak melihat sosok Patrialis Akbar itu adalah negarawan dalam arti sesungguhnya. Ketika dia menjabat sebagai menteri, Patrialis Akbar dikenal sebagai raja obral remisi buat koruptor. Obral remisi? Obral remisi buat koruptor. Kemudian yang kedua, skandal sel mewah Ain itu terjadi di zamannya Pak Patrialis Akbar. Yang ketiga, kita melihat jangan-jangan dasar pemilihan dari SBY kepada Patrialis ini bukan karena figur negarawannya, tapi karena ada kompensasi. Pertama kompensasi, dia kan dipecat jadi dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian kok jabatannya kosong. Salah satu balas jasanya adalah jadi hakim MK. Kemudian yang kedua, saya agak takut jangan-jangan ini ada kaitan dengan politis. Karena 2013 waktu itu dan 2014 ada fase pilpres gitu ya, atau pileg. Nah, jangan-jangan Patrialis Akbar itu didorong, diusung jadi hakim MK untuk mengamankan proses-proses yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kecurigaan itu sudah ada sejak awal dan Anda pun Pak Mahfud ketika itu saya ingat Anda bahkan sempat mengatakan Patrialis hanya jadi Patrialis jadi hakim MK permainan politik. Iya. Jadi memang sejak awal baunya sudah tidak enak ini. Iya, sejak awal dan waktu itu saya sempat protes juga, tapi saya sudah di luar waktu itu ya. Saya sampai nulis di Harian Kompas waktu itu. Tidak benar itu cara pemengangkatan yang seperti itu. Kan harusnya selektif. Kalau Bu Maria ya menurut saya meskipun muncul mendadak, tapi dia sudah pernah dites terbuka periode sebelumnya. Dia sudah sukses. Jadi diangkat lagi memang tidak apa-apa. Tapi Patrialis ini kan orang tidak dikenal reputasinya di bidang konstitusi. Kecuali bahwa dia memang pernah menjadi anggota panitia ad hoc ya di MPR. Hanya itu saja gitu. Sehingga ketika dia kalah, Pak SBY kalah di pengadilan karena digugat ke PT UN lalu dibatalkan, dinyatakan pengangkatan Patrialis itu cacat hukum. Saya juga nulis di Kompas, saya bilang ini momentum bagi Pak SBY untuk memperbaiki, untuk menarik Patrialis itu secara tidak kehilangan muka dengan mengatakan karena PT UN kalah maka Patrialis tidak diusulkan dan tidak banding. Ternyata pada hari terakhir Pak SBY banding dan menang gitu. Apakah karena itu juga Anda mengatakan, saya ingat saya sampai mencatat SBY harus minta maaf paksakan Patrialis jadi hakim MK? Ya saya pernah mengatakan begitu, akhir-akhir ini sesudah Patrialis ditangkap saya katakan ya kalau secara moral ya Pak SBY harus bertanggung jawab karena itu sudah diprotes banyak orang dan sudah pernah dibatalkan oleh pengadilan kok dipaksakan diangkat gitu. Nah
Pak SBY secara hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena dia tidak ikut korupsi, tidak menerima suap. Tapi secara moral dia yang memaksakan patrialis ini. Dan kita sudah tahu sejak awal gejalanya tidak bagus kalau patrialis. Semua udah protes gitu. Nah itu yang terjadi kan. Dan belajar dari apa yang terjadi ke patrialis, karena itu rekrutmen hakim konstitusi yang sekarang dibuat tidak lagi serta-merta ditunjuk oleh presiden semata, tetapi ada prosesnya. Seperti itu Pak Haryono. Ya. Tapi saya jadi panitia seleksi hakim Mahkamah Konstitusi kan kedua kalinya. Pertama kali waktu pengisian Pak Hamdan tidak habis masa jabatan itu juga dengan panitia seleksi juga. Ada beberapa teman. Kemudian yang kedua Pak Patrialis ini juga. Jadi artinya sudah 2 kali saya terlibat di dalam persoalan pemilihan hakim MK yang menjadi panitia seleksi dari Presiden. Oke, karena itulah seharusnya kecelakaan sejarah. Saya ingat Anda sempat mengatakan itu Bang Nasir, patrialis adalah kecelakaan sejarah yang seharusnya bisa dihindari kalau saja prosesnya sejak awal dibuat terbuka. Iya, jadi memang proses seleksi itu mempengaruhi hasil, ya. Jadi kalau sampah yang masuk, sampah juga yang akan keluar, kira-kira begitu. Nah, karenanya memang proses seleksi ini memang menurut saya juga bukan pekerjaan yang mudah karena yang kita cari kan negarawan. Perbedaan antara hakim di Mahkamah Agung dengan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu adalah sisi negarawannya. Nah sampai hari ini belum ada definisi seperti apa negarawan itu. Ya, apakah Pak Mahfud misalnya bisa kita sebut sebagai seorang negarawan? Apakah Pak Haryono misalnya bisa kita sebut sebagai seorang negarawan? Nah sampai hari ini Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sedang mendiskusikan seperti apa definisi negarawan, sebagai apa sosok negarawan. Dan saya juga tidak tahu kenapa waktu itu pembentuk undang-undang ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar mencantumkan soal ini gitu loh. Ya. Dan memang hanya jabatan hakim konstitusi yang spesifik di Undang-Undang Dasar disebutkan negarawan. Negarawan. Bahkan presiden saja tidak ada syarat negarawan. Iya, artinya kan ada yang mengatakan kalau diskusi kami di DPR itu negarawan itu orang yang sudah nggak berpikir duniawi lagi, kira-kira begitu. Ya artinya dia udah nggak mikir apa. Jadi memang terlalu muluk-muluk nih kalau kita mencari negarawan? Syaratnya sama Mbak, di undang-undang itu untuk menjadi pejabat negara apakah presiden, apa BPK, DPR, antara yang harus negarawan dan tidak negarawan itu kalau di dalam undang-undang sama aja, tidak ada bedanya. Nah oleh sebab itu saya katakan tidak ada ukuran negarawan itu yang objektif berdasar hukum. Makanya saya nyarankan kalau Pak Haryono dan tim sempat itu untuk mencari negarawan itu bukan wawancara hari itu lalu apa namanya dites begini, makalahnya begini, tapi juga dilacak track recordnya. Betul. Ya, didatangi ke rumahnya secara diam-diam, tetangganya tanya kalau ini dosen gimana nih selama karirnya pernah buat. Kalau di dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah dobit namanya. Untuk menjadi perawi yang bisa dipercaya itu dobit. Dobit itu apa? Selama hidupnya tidak pernah cacat, tidak pernah berbohong, tidak pernah lupa kalau berjanji, tidak pernah absen kalau jadi dosen kecuali sangat luar biasa. Itu namanya dobit, bisa dipercaya gitu. Nah, penjejakan seperti itu tidak bisa dilakukan dalam seminggu dikerjakan oleh Pak Haryono gitu. Harus dicari latar belakangnya ke rumahnya. Ini apa ini dulu, Pak? Masa kecilnya bagaimana? Dan itu saya kira memang berat tetapi bisa dilakukan sesudah mengerucut ke orang-orang tertentu. Apakah memang ya rencana itu sudah akan dilakukan? Saya ingin tahu Pak Haryono. Jadi setelah daftar apalagi nih tesnya? Setelah daftar memang kemudian kita setelah diumumkan calon-calon itu, maka track record oleh masyarakat kita harapkan. Selalu kita, kalau ada kesediaan ICW, kita sangat terbuka. Karena KAY sudah ada kesanggupan untuk sampai kepada mencari track record kalau sampai sudah terpilih calon-calon itu. Karena KAY ada punya tangan-tangan di daerah-daerah itu di pengadilan tinggi, kita harapkan. KPK, BIN, lalu juga PPTK. Tapi begini, soal negarawan ini sebetulnya sebuah legasi. Kata negarawan masuk Undang-Undang Dasar ini. Itu adalah Pak Lutfi, Insinyur Lutfi dari PAN. Dia minta ini tertinggi, ini harus kita hargai dia negarawan. Pro kontra tentang apa kriteria negarawan, oke lah kita bisa cari yang terbaik. Tapi sebetulnya dengan predikat itu harusnya terpanggil bagi mereka yang menduduki itu untuk harus mencerminkan bahwa dia dipercaya sebagai negarawan. Jadi ada tanggung jawab moralnya. Jangan hanya kita cari kriterianya, tapi kalau siapapun juga yang duduk di situ, tolong itu dibuat catatan bahwa Anda mempunyai predikat seperti itu, harus menjaga predikat itu untuk perbuatan. Proses negarawan itu tidak hanya berhenti di syarat pendaftaran awal, tapi ketika dia menjabat, status dia, panggilannya dia juga, dan kemudian jiwa kenegarawannya harus dijaga terus. Harus dijaga terus. Yang
yang bisa menjaga negarawan itu integritas tadi itu. Ya. Ya, integritas itulah yang kemudian bisa menjaga sosok negarawan tadi itu. Oke, Ya, tetapi- ya. jadi menurut saya memang sekali lagi mungkin untuk mencari level negarawan ya kita barangkali agak sulit, tapi kita cari yang punya integritas. Ya itu yang barangkali harga mati Iya. menurut Dan saya. sejak awal sendiri ICW katakan bahwa Patrialis Akbar itu bukan negarawan. Artinya kalau waktu itu proses yang dilakukan oleh SBY itu adalah terbuka partisipatif, nggak akan mungkin masuk Patrialis Akbar. Jadi Anda lagi-lagi menyesalkan proses rekrutmennya. Prosesnya dan kemudian doa kita terkabul tuh menjadi hakim secepat-cepatnya waktu itu untuk Patrialis Tapi Akbar. lumayan lama juga loh. Satu periode lah. Jangan berdoa hal yang jelek lah. Kita mencari yang terbaik. Dan kemudian yang kerap kali diperdebatkan apakah memang latar belakang politisi itu artinya memang sulit untuk bisa diharapkan menjaga integritas. Saya tahu yang politisi pasti akan protes. Setelah pariwara kita akan bahas hal itu. Dipersembahkan oleh